Nah, gimana? Lah kok bisa jadi Ishak ya di sini. Jadi malah anak tunggal. Anak tunggal malah dibilang. Jadi iya ya. Tadi sadar tadi dibilangnya Nabi Ismail kan. Terus Nabi Ishak sekarang bilang anak tunggal. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini kita akan membahas mengenai Ustazah Nenek Irene Handono ya. Teman-teman, ini udah bau tanah tetapi terus ya bertakiah dan menyesatkan anak-anak kecil ya, termasuk dari anak-anak muslim yang sedang berbicara tadi di cuplikan kita lihat. Mereka kali ini membahas tentang Ishak sebagai anak tunggal daripada Abraham. Nenek Irene Handono tidak setuju jika Ishak ini dikatakan sebagai anak tunggal daripada Abraham, dan juga tidak setuju kalau yang dipersembahkan ini adalah Ishak, karena menurut mereka yang dipersembahkan oleh Abraham adalah Ismail, karena itulah cerita daripada Al-Quran ya. Keliru memang, tetapi teman-teman mereka berusaha untuk membenarkan diri dari ayat-ayat Alkitab sendiri. Oleh karenanya kita melihat video yang berikut ini. Anakmu yang tinggal itu. Bukan tinggal. Oh, tunggal. Oh ya maaf Umi. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, gimana? Lah kok bisa jadi Ishak ya di sini. Jadi malah anak tunggal. Anak tunggal malah dibilang. Jadi iya ya. Tadi sadar tadi dibilangnya Nabi Ismail kan. Terus Nabi Ishak sekarang bilang anak tunggal. Bin ajaib ya udah. Nah itulah, ini adalah bagian yang sudah diubah. Mengubah ayatnya ini. Kelihatan sekali kan? Iya. Bahkan malah nggak nyambung dengan kejadian pasal 16 dan 17. Apakah karena Ismail lahir dari Hajar yang oleh Bible disebut sebagai budak, maka dianggap anak tidak sah? Tidak juga. Ada ayat Bible yang menyatakan bahwa Ismail adalah anak sah Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita baca Kejadian pasal 25 ayat 12. Ayat 12. Oh. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Ismail anak Abraham. Nah, berarti Bible ngakuin dong. Iya. Nabi Ismail anak sah Nabi Ibrahim. Ya, teman-teman sekalian, itulah ketidaksetujuan daripada Nenek Irene Handono mengenai Ishak sebagai anak tunggal ya. Teman-teman, nanti kita akan bahas mengenai hal itu. Kenapa Ishak ini dianggap sebagai anak tunggal dan kenapa tidak dianggap sebagai anak sah daripada Abraham yang bernama Ismail, yang tentu saja punya keturunan yang besar juga, kaum Kedar. Dan inilah umat muslim di Arab ya, mereka keturunan daripada Hagar ya, atau Hajar, selalu saya katakan orang Mesir ya. Teman-teman, saya mengajak kita dulu ya untuk melihat sedikit tentang Irene Handono ini. Saya mau sampaikan bahwa dia ini orang yang belajar biara tetapi tidak sampai selesai karena dapat kasus ya. Kasusnya itu ya tentu saja tidak bisa menahan diri
akhirnya pacaran, dan mungkin saja juga tertangkap basah, akhirnya dikeluarkan. Tetapi lebih jelasnya, karena kalau hanya kita yang ngomong nanti dikatakan oh itu fitnah dan macam-macam. Kita mendengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni yang berikut ini. Pastor tidak beristri, betul tidak beristri, tapi biarawati siapa yang injeksi hamil. Tanya tuh Ibu Haja Irene, kan beliau dari mantan biarawati hamil juga. Tanya tuh Ibu Haja Irene, kan beliau dari mantan biarawati hamil juga. Ya, teman-teman sekalian, itulah sekilas tentang informasi mengenai haji atau nenek Irene Handono, teman-teman ya, yang terus menyerang kekristenan. Memang dia ini sudah pernah belajar di Biarawati, ya, menurut informasi ya. Dan dia ini tidak sampai selesai karena tertangkap basah, ya. Tertangkap basah tentu saja pacaran ataupun melakukan hal-hal yang tentu saja dilarang oleh agama. Akhirnya dia dikeluarkan dari Biarawati karena sakit hatinya. Dari situlah dia mualaf, ya. Kemudian juga menurut informasi dari channel Kanuru, yang keluarga daripada nenek Irene Handono sendiri, dia ini pengen punya laki baru. Akhirnya dia mualaf karena dalam Kristen itu tidak boleh berlaki 2, 3, 4, dan di Islam kan diperbolehkan. Itu akhirnya dia masuk ke agama Islam supaya dia mendapatkan laki baru, ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni itu ada betulnya 99%. Yang 1%-nya kamu hitung sendiri. Tapi yang jelas itu latar belakangnya memang dalam kekristenan, khususnya dia sebagai Kristen Katolik pada waktu itu memang tidak beres, sehingga harus dikeluarkan dari biara dan akhirnya mualaf. Teman-teman sekalian, mari kita mempelajari apa yang disampaikannya. Anak tunggal daripada Abraham itu Ishak, dan anak perjanjian daripada Abraham yaitu Ishak, bukan Ismail. Al-Quran memang menjelaskan bahwa anak perjanjian bahkan yang dikurbankan oleh Abraham adalah Ismail menurut mereka. Karena itulah anak perjanjian dan juga sekaligus untuk menguji iman daripada Abraham. Tetapi teman-teman sekalian, Alkitab dengan detail menjelaskan kepada kita bahwa Ishak adalah anak kandung, anak tunggal daripada Abraham. Teman-teman, Ismail adalah anak, kalau kita bahasakan sekarang ini sebagai anak dari bukan perselingkuhan, anak dari ketidaktaatan Abraham, ya, kepada Tuhan, ya, di mana dia terpecok dengan suara istrinya yang mendesaknya untuk memberikan anak kepada Abraham. Akhirnya si Sarai memberikan hambanya yaitu Hajar ini atau Hagar orang Mesir kepada Abraham untuk ditidurin. Akhirnya ketidaktaatan daripada Abraham ini lahirlah Ismail. Tapi kalau kita melihat dalam Kejadian, teman-teman sekalian, mulai dari pasal 16 sampai pasal 22, kita bisa menemukan di sana bahwa Ismail ini dengan mamanya diusir, ya. Mereka lah menjadi kaum Kedar, ya. Dan tentu saja, ya, tingkah laku mereka pun juga tidak jauh-jauh beda daripada Hagar dan Ismail itu, ya. Dimana kita menemukan, teman-teman, si Hagar ini memang sombong, dia merasa diri paling benar, merasa diri paling betul, paling disayang oleh Abraham, gitu ya. Dan kurang lebih seperti yang dilakukan oleh Irene Handono, paling agamanya yang paling benar, gitu ya. Dialah yang paling disuci, diridhoi oleh Allahnya, gitu ya. Ya, kurang lebih seperti sikap daripada Ismail. Teman-teman sekalian, kita lihat Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ini udah jelas loh, ya. Yang dipersembahkan ini adalah Ishak, bukan Ismail. Ismail sudah diusir dengan mamanya. Si Hagar itu orang Mesir. Ya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi teman-teman sekalian, Irene Handono berusaha untuk menyembunyikan hal ini dan seakan-akan memberikan penjelasan yang benar dengan alasan inilah firman yang sudah dirubah-rubah.
Ya, sudah dirubah-rubah karena tadi dibaca oleh anak itu ya, Ismail ya, dari Kejadian 16 dan 17 ya. Itu anak dari Abraham. Kok tiba-tiba yang dipersembahkan kok Ishak ya? Nah, tapi karena masih anak kecil teman-teman sekalian, mudah dibohongi oleh Irene Handono ya. Dikelabui dengan itu Bible itu kan sudah dirubah-rubah, itu sudah nggak benar, itu palsu gitu ya. Sehingga teman-teman sekalian ya, dia membantah hal itu dan dia berusaha untuk membela Ismail sebagai anak daripada Abraham. Ingat teman-teman sekalian, Ismail memang anak daripada Abraham, tetapi dia bukan anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham. Bahwa Sarai yang sudah berumur sekitar 90 sampai 99 tahun pada waktu itu, dan Abraham sudah 100 tahun ya, tidak akan mungkin bisa memberikan keturunan. Tetapi Allah melakukan mujizat dan kuasanya dan memberikan anak ya, satu-satunya kepada Abraham, yaitu Ishak. Ya, itu disebabnya dikatakan sebagai anak tunggal karena memang Ismail sudah tidak lagi tinggal bersama-sama dengan Abraham. Maka anak satu-satunya yang tinggal dengan Sarai dan juga Abraham adalah Ishak. Dan yang dipersembahkan adalah Ishak, bukan Ismail. Memang ini menjadi polemik bagi orang-orang Muslim. Mereka katakan bahwa Ismail yang dipersembahkan, bukan Ishak. Padahal teman-teman sekalian, Ismail dan Hagar itu sudah diusir terlebih dahulu. Barulah ada firman Tuhan Kejadian 22 ayat 2 ini kepada Abraham. Teman-teman, dia berusaha untuk mengutip Kejadian 25 ayat 12 bahwa diakui oleh Bible bahwa Ismail ini adalah anak daripada Abraham. Ya, Kejadian 25:12, inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Teman-teman sekalian, karena ada di sini anak Abraham, maka dia katakan bahwasanya sudah diakui sebagai anak. Tetapi teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan tadi, Ismail memang adalah anak Abraham dari ketidaktaatannya kepada Tuhan, tidak percayanya dengan janji Tuhan bahwa Tuhan sanggup membuka kandungan daripada Sarai dan memberikan keturunan baginya. Akhirnya dalam keraguan-raguan dan ketidakpercayaan, dia tidur dengan hamba istrinya yaitu Hajar dan hamil melahirkan anak Ismail. Bisa saja dikatakan teman-teman sekalian sebagai anak haram. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena dari kitab Musa, sebenarnya Musa membenci yang namanya poligami. Musa tidak menganjurkan untuk punya istri 2, 3, 4, 5. Tetapi karena kedegilan hati manusialah yang melanggar semuanya itu. Lagi pula Tuhan menciptakan manusia itu satu-satu pasang. Adam ketika diciptakan itu diberikan kepadanya perempuan cuma 1 orang, bukan 2 orang. Ya, karena niat Tuhan sebelumnya itulah 1 pasang suami dan istri. Bukan 1 lawan 2, 1 lawan 3, 1 lawan 4. Kita tidak bisa berpatokan dengan nabi-nabi, bahkan raja-raja sebelumnya seperti Raja Salomo yang begitu banyak istri, 700 dan tambah gundik lagi ada 300 gitu ya. Itu kita tidak bisa berpatokan. Itu semua karena kedegilan hati daripada manusia. Pada hakikatnya Tuhan tidak menginginkan hal demikian. Teman-teman sekalian, Ismail memang anak, tetapi bukanlah anak perjanjian, maka dia harus disingkirkan. Dia harus diusir dari keluarga daripada Abraham. Jadi jelas teman-teman sekalian ya. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Irene Handono dan polemik-polemik daripada muslim yang lain, bahwa Ismail yang dipersembahkan itu harus belajar lagi ya. Karena memang mereka punya pengajaran sistem klaim ya. Semua para nabi beragama Islam. Kita tahu juga secara logika bahwasanya Islam baru muncul di abad ke-7. Bagaimana mungkin Adam, Musa dan yang lain-lain bisa beragama Islam? Tapi mereka paksakan ayat itu. Mereka cocomologi. Inilah otak-otak kandron ya. Teman-teman sekalian, puji nama Tuhan, kiranya pembahasan kita kali ini boleh menjadi berkat. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.